Caroline sengaja pergi meninggalkan Erik bersama dengan Adeline, dia ingin memastikan apakah yang dikatakan oleh para pekerja yang ada di rumahnya itu benar atau tidak. Kenapa Nyonya malah pergi? Tanya Elios. Mau ngapain? Aku itu mau lihat apakah yang kalian katakan itu benar atau tidak. Jika kata-kata yang kalian ucapkan itu tidak benar, maka jangan salahkan aku jika kalianlah yang akan mendapatkan hasil dari perbuatan kalian, jawab Caroline yang pergi dengan begitu santai. Si Nyonya pergi, pengawal mengikuti, ponsel Elios mulai berdering kembali. Dia menatap ponselnya, terlihat di sana bosnya yang menelpon. Iya Tuan, jawab Elios. Di mana istriku? Tanya Erik. Tuan, Nyonya turun ke lantai 1, jawab Elios bingung. Erik langsung berdiri setelah mendengar jawaban dari Elios. Kelihatannya dia sudah memikirkan sesuatu yang sering sekali dilakukan oleh Caroline selama ini. Erik, apakah kamu tidak merindukanku? Adeline terlihat semakin menggoda. Dia berjalan mendekati Erik yang berdiri di depan meja kantornya. Tiba-tiba Erik langsung mengambil jas yang digantung di tempatnya. Erik, kenapa dari tadi kamu tidak menjawab panggilanku? Apakah kamu tidak merindukanku? Tanya Adeline kembali. Erik tiba-tiba memikirkan apa yang dia takutkan. Aku tidak punya waktu untuk mendengar semua ocehanmu, Adeline, jawab Erik yang langsung berlari dengan sangat kencang. Dia sudah memikirkan kalau istrinya pasti mencoba kabur darinya. Pikiran itu benar-benar membuatnya gusar seketika, apalagi ponsel milik Elios tidak bisa tersambung. Brengsek, di mana pria itu? Kenapa ponselnya dimatikan atau jangan-jangan dia dipukul pingsan oleh istriku? Dengan kecemasan yang sangat luar biasa salah satu tangan Erik terus memencet tombol lift. Dia berharap lift itu segera turun, memangnya simsalabim langsung menghilang dan muncul di depan orangnya. Kenapa sih enggak terbuka? Ini lift rusak ya, Erik terus mengomel, sesaat kemudian pintu itu terbuka. Para pekerja mencoba untuk menyapa Erik namun pria itu langsung berlari sekencang mungkin. Kamu di mana Kelvin? Seru Erik dengan sangat frustasi. Saya ada di bagian gudang, Tuan, jawab Kelvin. Cepat turun ke lantai 1, dalam 1 menit harus segera sampai. Salah satu tangannya nampak menjambak rambutnya dengan frustasi. Kemana istriku pergi? Erik mulai kebingungan kembali. Tatapan mata Caroline menatap suaminya yang terlihat seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Di depan perusahaan dia benar-benar tengok kanan tengok kiri. Kita mau ngapain Nyonya? Tanya Elios. Ikutin aja, ngapain sih cerewet? Lama-kelamaan akan kupinjami baju dalam para pelayan wanita yang ada di rumah. Kenapa mulutmu itu persis sama seperti mereka? Bisa diam nggak? Tanya Caroline yang terlihat kesal karena dari tadi ditanya oleh Elios. Hanya dalam hitungan seperdetik mulut Elios langsung menutup rapat. Jalan, pinta Caroline. Mobil dilajukan mendekati Erik yang sudah panik. Kamu mencari siapa, suamiku? Tanya Caroline yang sembari mengeluarkan kepalanya dari pintu mobil. Erik yang melihat hal itu dia nampak bernafas lega, kedua tangannya mengusap wajahnya dengan begitu keras. Pria itu benar-benar tidak bisa berkata. Kamu dari mana saja? Tanya Kelvin. Aku dari lantai atas ke lantai bawah. Rencananya mau minta diantarkan Elios pulang, jawab santai Caroline. Turun, pinta Erik. Nggak mau, jawab Caroline. Mendengar istrinya yang membantah seketika Erik membuka pintu mobilnya, menarik tangan sang istri kemudian menggendong tubuh mungil itu di pundaknya. Apa yang kamu lakukan? Teriak Caroline. Kamu tahu, aku benar-benar sangat stres. Aku sangat panik karena Elios bilang kamu pergi dengan kesal, jawab Erik. Sepasang mata para karyawan menatap bosnya yang menggendong sang istri di pundak, seolah pria itu sedang menggendong karung beras. Turunkan aku, seru Caroline sembari memukul punggung suaminya. Jangan coba-coba untuk kabur, jangan punya pikiran untuk melarikan diri, jangan pernah kamu mencoba menghilang dariku. Erik terus memperingatkan sang istri. Dia benar-benar sangat kebingungan apalagi Elios mengatakan Caroline turun ke lantai 1 dengan tergesa-gesa. Hal itu membuat pikiran Erik terpusat pada kata kabur. Turunkan aku, apa kamu tidak malu dilihat para karyawanmu itu? Lihatlah mata mereka menatapku seperti aku ini barang dari gudang. Seru Caroline. Aku tidak peduli, jawab Erik. Caroline menenggelamkan wajahnya tanpa berani menatap para karyawan yang tersenyum melihatnya. Tuan Erik benar-benar sangat berbeda ya, lihatlah dia menggendong istrinya di pundak, ucap beberapa karyawan. Iya. Kelihatannya Tuan Erik takut ditinggal istrinya, jawab karyawan yang lain. Alhasil apa yang dilakukan Erik benar-benar menjadi pembicaraan para karyawan. Kalau tidak diturunkan lihat aja aku pasti mencari cara untuk kabur. Kepalaku ini sudah pusing, darahku ini sudah mengalir ke otak semuanya,
apa kamu mau aku tiba-tiba menjadi stres karena darah mengalir ke otakku semuanya? Caroline terus mendumel panjang lebar hingga membuat Erik menurunkannya. Salah satu tangannya digenggam dengan erat, terlihat pria itu benar-benar berpikir kalau istrinya mau kabur. Di depanku aja kamu bersikap seperti ini, aku tidak tahu loh apa yang kamu lakukan sama cacing Alaska itu. Tuding Caroline. Aku tidak melakukan apapun sama dia, lagi pula ngapain aku melakukan sesuatu sama dia. Daripada aku melakukan itu kenapa aku tidak langsung membuatmu tidak berdaya di atas ranjang, goda Erik yang membuat Caroline langsung memalingkan wajahnya. Dasar pria penggoda, sudah berapa banyak wanita yang kau goda? Sudah berapa banyak wanita yang sudah kau puaskan? Cibir Caroline yang membuat Erik langsung menarik tubuh sang istri hingga membuat tubuhnya menempel di tubuh Erik. Tidak pernah sekalipun aku menyentuh seorang wanita, tidak pernah sekalipun aku bermain panas dengan mereka. Aku hanya melihatmu, aku hanya menginginkanmu, aku tidak peduli dengan siapapun yang ada di luar sana, jawab Erik, salah satu tangannya menekan kepala Caroline. Caroline yang hendak memberontak pun dia tidak bisa melakukan apapun. Ternyata tenaga Erik lebih besar daripada tenaganya, salah satu tangan Caroline memukul dada Erik, gadis itu ingin mengatakan ini tempat umum. Pria ini pria gila ya, main nyosor aja, bagaimana kalau lift ini tiba-tiba terbuka? Aku bisa malukan, malu seumur hidupku. Erik nampak tersenyum melihat sang istri yang mendumel. Semua ini hanya milikku, tidak akan kubiarkan orang lain mencoba menyentuhnya, ancam Erik. Kamu kira aku ini wanita macam apaan? Sudah dijebak mau mati mengenaskan ya? Ogahlah, cibir Caroline, bibirnya bergerak maju mundur sembari mencibir. Kamu mau lagi? Goda Erik. Apaan sih? Caroline memalingkan wajahnya. Kamu mencariku. Apa kamu tidak takut ditinggal sama cacing Alaska itu? Tanya kesal Caroline. Kamu cemburu ya? Tanya Erik kembali. Males banget. Kalau males banget kenapa harus marah? Itu tandanya kamu mulai cemburu kan? Pede banget. Mendengar jawaban istrinya yang singkat terus-menerus Erik semakin tersenyum dengan begitu membahagiakan. Di depan cermin Caroline berdiri dengan begitu elegannya, dia menatap lekuk tubuhnya sembari berdandan. Beberapa peralatan kecantikan dia keluarkan, tangan terampilnya mulai beraksi dengan cepat. Sudah. Sentuhan terakhir lipstik berwarna merah membuat kesempurnaan riasan yang dipakai olehnya hari ini. Biasanya Caroline tidak akan mau berdandan ataupun berencana untuk memakai makeup, sifat tomboynya benar-benar mengalahkan dunia para wanita. Hari ini Erik mengajak Caroline pergi ke pesta salah satu pengusaha, pria itu ingin menunjukkan kepada dunia kalau dia telah menemukan belahan jiwanya. Apakah kamu sudah siap? Tanya Erik yang langsung masuk ke dalam kamar Caroline. Sudah, jawab Caroline yang kemudian memutar tubuhnya kemudian menatap Erik. Cantik, itulah yang ada di otak Erik, istrinya benar-benar memukau dirinya, membuatnya terperangah bahkan dia seolah berada di dunia yang terhenti. Kenapa diam saja? Ayo cepat kita berangkat, salah satu tangan Caroline langsung menarik tangan suaminya. Senyum tipis namun begitu berharga, itulah yang ditunjukkan Erik. Malam ini sepasang suami istri itu akan pergi ke perusahaan ditemani Elios dan Kelvin. Sekali-kali suruh para pengawal setiamu ini untuk mencari pasangan, apa mereka mau terus-menerus menjadi bujang tua? Kalau mereka menjadi bujang tua, berarti mereka itu bodoh, cibiran yang selalu keluar dari mulutnya ketika bersama dengan dua pengawal suaminya. Caroline adalah tipe wanita yang sungguh cerewet, walaupun seperti itu dia sebenarnya memiliki perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Kelvin dan Elios tidak ingin mendengarkan apa yang katakan oleh majikan wanitanya, biarkan saja, mereka akan memasukkan di telinga kanan mengeluarkan lewat telinga kiri. Hei, kenapa kalian diam saja? Tanya Caroline kepada Elios dan Kelvin. Dua pengawal itu nampak hanya diam tanpa menjawab apa yang ditanyakan oleh majikan wanitanya. Sudahlah sayang, kamu tidak usah terus mencerca mereka. Kalau mereka melarikan diri aku kebingungan loh. Pria itu menatap istrinya sembari menenangkan si istri yang terlihat terus-menerus memarahi Elios dan Kelvin. Setelah mereka sampai di tempat, Erik keluar terlebih dahulu dari dalam mobil. Dia membukakan pintu untuk istrinya, menggandeng tangan sang istri dengan begitu lembut, langkah kaki sepasang suami istri itu memasuki hotel berbintang. Jangan malam-malam ya kalau pulang, aku tidak terlalu suka dengan keramaian seperti ini, ucap Caroline. Tenang saja, kita tidak akan pulang terlalu malam kok. Lagian aku juga tidak terlalu suka pesta seperti ini, jawab Erik. Di sebuah pesta yang begitu meriah para tamu menatap satu persatu rekan bisnis mereka ketika
Erik memasuki tempat itu, mereka sangat terkejut karena pria itu membawa seorang wanita datang ke pesta. Tuan Erik, sapa salah satu pembisnis. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Erik. Salah satu pembisnis kembali mengulurkan tangannya, menjabat tangan Erik sembari menatap wanita muda yang ada di samping pria itu. Tak ada jawaban yang dikeluarkan oleh Erik, dia hanya menganggukkan kepalanya tanpa senyum sama sekali. Oh ya Tuan Erik, siapa gerangan wanita cantik yang datang bersama Anda ini? Tanya salah satu pengusaha yang dari tadi menatap Caroline. Erik menggenggam tangan istrinya dengan begitu erat, dia tidak akan membiarkan satu pria pun berusaha mendekatinya. Dia ada istri saya, jawab singkat Erik yang kemudian membawa istrinya masuk ke dalam pesta. Para pengusaha benar-benar sangat terkejut luar biasa, karena mereka baru tahu kalau Erik sudah menikah apalagi wanita yang dia bawa adalah wanita yang benar-benar sangat cantik. Benarkah? Salah satu pengusaha menatap pengusaha yang lain. Mereka tidak akan pernah mengira kalau pria super angkuh dan dingin itu bersama dengan seorang wanita. Iya, aku tidak pernah mengira dia akan bersama seorang wanita. Yang aku tahu dia itu benar-benar alergi sama wanita. Berapa banyak wanita yang ingin mendekatinya namun mereka tidak pernah dapat menyentuhnya sama sekali. Beberapa pengusaha tentu saja terkejut saat melihat Erik bersama seorang wanita, apalagi sudah diakui sebagai istrinya. Kalau begitu kita tidak akan bisa menjadikan putri-putri kita kekasih pria itu, lihat saja dia menggenggam erat tangan wanitanya. Di dalam pesta hari itu Caroline menjadi pusat perhatian, apalagi wajahnya yang cantik dengan bibir merah merona. Tempat ini benar-benar membuatku tidak nyaman, ucap Caroline sembari menatap tempat pesta. Apakah kamu nyaman jika berada di sirkuit balap mobil? Tanya Erik. Seketika Caroline tersenyum menatap suaminya. Itu baru tempat yang tepat, kalau di sini menyebalkan namun di sana lebih menyenangkan, jawab Caroline. Kalau begitu aku harus membuatmu semakin mencintaiku, aku harus membuatmu selalu menatapku. Senyum yang begitu mengembang dengan hati yang begitu bahagia, Erik benar-benar begitu tergila-gila kepada istrinya. Selamat malam, Tuan Erik, senang kamu bisa datang ke pesta yang aku adakan. Si pemilik pesta mendekati Erik, pengusaha yang sering bekerja sama dengan Erik itu nampak memberikan pelukan kepadanya. Terima kasih Tuan, jawab singkat Erik. Si pemilik pesta menatap wanita muda yang datang bersama dengan Erik, tatapan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Dia menatap Caroline kemudian menatap Erik. Siapa wanita cantik ini, Tuan Erik? Tanya si pengusaha. Dengan tangan yang masih menggenggam tangan istrinya Erik menatap si pengusaha. Dia ada istri saya, Tuan, jawab Erik. Wow, dia istrimu. Aku tidak mendengar kamu sudah menikah. Kabar ini benar-benar sangat mengejutkanku, ucapnya si pengusaha kemudian memberi pelukan kepada Erik namun berbeda dengan seorang wanita yang terlihat begitu kesal ketika dia tahu Erik datang bersama dengan Caroline. Lihat saja, malam ini aku akan membuatmu dibuang oleh Erik, ucap si wanita yang tidak lain adalah Adeline. Segelas minuman dia berikan, minuman yang sudah diberi sesuatu, salah satu pelayan diminta untuk memberikan kepada Caroline. Kamu harus tahu, jangan sampai ada yang tahu kalau aku yang memintamu melakukannya. Tutup mulutmu rapat-rapat, minta Adeline. Tenang saja Nyonya, jawab si pelayan. Pesta yang diadakan oleh salah satu pengusaha itu benar-benar sangat luar biasa. Caroline memang tidak terlalu suka dengan kondisi ini, dia sedikit tidak nyaman di tempat itu. Silakan minum, Nyonya, salah satu pelayan pesta menyuguhkan minuman untuk Caroline. Wanita itu langsung mengambilnya, menghabiskan minuman itu hanya dalam beberapa kali tegukan. Apakah kamu haus? Tanya Erik. Aku benar-benar tidak nyaman di tempat ini, jawabnya. Sebentar lagi kita akan pulang. Erik menenangkan sang istri karena memang dari tadi Caroline tidak nyaman berada di tempat itu. Sekitar beberapa detik kemudian minuman yang diberikan oleh pelayan itu mulai bereaksi, kepala Caroline sedikit pusing. Dia benar-benar merasakan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ada apa? Tanya Erik. Entahlah, jawab Caroline. Tubuhnya mulai panas, sesuatu terasa meraba dirinya. Erik, panggil Adeline yang datang. Ada apa kamu kemari? Tanya Erik. Kamu ini bagaimana sih? Tuan Oskos adalah pamanku, jadinya aku di sini sebagai tuan rumah juga kan? Jawabnya. Adeline dari tadi terus melirik Caroline, nampaknya wanita itu mulai merasakan reaksi dari obat yang dia berikan. Erik, bisakah aku berbicara sebentar? Tanya Adeline, dia harus segera melancarkan aksinya. Maaf, jawab Erik singkat, pria itu melihat sang istri yang begitu tidak nyaman, raut wajahnya sedikit memerah tubuhnya sedikit tidak normal.